Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, dari pembacaan firman Tuhan tadi, Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21, Sinode memberi tema untuk kita adalah melalui Kristus kasih karunia dan pembenaran berlaku bagi manusia. Ini tema dari Sinode untuk kita. Melalui Kristus, kasih karunia dan pembenaran berlaku bagi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi. Pembacaan ini Paulus hendak dia kasih lihat perbedaan antara Adam dan Yesus. Apa yang Adam lakukan, itu dia berakibat dosa. Sampai dengan hari ini semua orang berdosa. Sedangkan karena Kristus, kita orang berdosa memperoleh keselamatan. Jadi karena laki-laki yang pertama membuat manusia jatuh dalam dosa. Dan laki-laki yang kedua, Kristus, manusia memperoleh keselamatan. Bahkan kita dibenarkan. Dibenarkan bukan berarti bahwa ketong bikin salah pun ketong tetap benar. Bukan. Tetapi pembenaran yang dimaksud adalah bahwa kita tidak bisa dihakimi oleh iblis. Dan pengorbanan Kristus dan kepercayaan kita membuat kita menjadi benar. Jadi iblis tidak bisa menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi. Dalam ayatnya yang 12 sampai ayat 14. Itu Paulus menjelaskan bahwa sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang itu siapa? Adam. Sejak kapan dosa masuk lewat dia? Saja ketong jalan-jalan balik-balik kembali ke Kejadian pasal 23. Di sana waktu mereka masih ada di Taman Eden, waktu penciptaan, Tuhan bilang sama Adam dengan Hawa, kamu dua, saya taruh kamu dua di dalam taman ini, Taman Eden, ya. Semua barang di sini kamu boleh makan, yang ada di sini semua kamu makan. Tapi kamu dengar. Yang satu pohon ini, kamu tidak boleh makan. Waktu kamu makan itu nanti kamu akan mati. Itu perintah. Dan perintah itu membutuhkan ketaatan. Harus taat dan dengar. Tidak boleh langgar-langgar apa yang Tuhan bilang. Tapi pindah Kejadian pasal 3, itu iblis menyerupai ular. Lalu iblis tanya untuk Hawa, Mace, tadi Tuhan Allah bilang apa sama kamu? Pasti Tuhan bilang jangan kamu makan buah ini toh. Lalu Hawa bilang, yo, Tuhan bilang kami boleh makan semua, kami boleh bikin semua dalam taman ini. Tapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, itu kami tidak boleh makan dan tidak boleh raba. Nanti kami mati. Ular bilang, itu dia tipu saja ya. Dia tipu. Kalau kamu makan itu pasti kamu sama dengan dia. Karena ini menarik. Lalu Hawa pergi ambil dan makan, dia rasa enak. Dia kasih dia pupa itu lagi makan. Begitu ada makan, tiba-tiba dua semua telanjang. Lalu waktu Tuhan datang dua main sembunyi-sembunyi. Tuhan tanya, Adam, kau di mana? Adam bilang, aduh Tuhan, saya dengar kau pulang ke kaki tapi saya sudah berdosa jadi saya ada sembunyi-sembunyi ini. Tuhan bilang, dari mana kau tahu kau sudah berdosa? Nah, seperti begitu. Jadi pelanggaran dosa itu berlaku di situ. Dan segala hidup manusia hari ini, itu dia cerita sampai ke ujung situ. Pertama manusia tidak taat. Kedua manusia tukang tambah-tambah cerita.
Bara yang tidak ada bikin jadi ada. Nanti perhatikan kejadian itu. Tuhan tidak pernah bilang, kamu dua tidak boleh raba. Tapi waktu Hawa kasih penjelasan kepada ular, Hawa dia tambah kata, dan jangan raba. Padahal Tuhan tidak pernah bilang, jangan raba. Tapi Tuhan hanya bilang, jangan makan. Tapi begitu jalan ke sini, Hawa tambah sedikit. Jangan meraba. Nah itu kebiasaan, kebiasaan ketong zaman-zaman sekarang. Suka tambah-tambah cerita, suka bikin bumbu-bumbu rampah panjang-panjang. Kalau mau bakar-bakar orang itu kasih tambah-tambah cerita supaya dia tambah-tambah terbakar. Nah seperti begitu. Lalu di sini Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14. Itu disebut karena dosa satu orang manusia, semua orang berdosa. Dan dosa itu menjalar. Jadi dosa itu berjalan mempengaruhi semua orang. Sama seperti ketong tanam petatas. Petatas itu dia tidak hanya tumbuh ke sini, tapi dia punya itu dia bisa jalan sampai ke sini. Dia bisa berbuah masuk dalam tanah satu, panjang, semua ada. Dan dosa itu menjalar. Jalan keliling-keliling semua. Oleh karena Adam, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu menjalar dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasih. Bagian pertama ini dia mau menjelaskan. Bahwa hari-hari hidup kita sedang mewarisi bagian daripada dosa dari Adam dan Hawa itu. Dosa yang menjalar dari Taman Eden sampai dengan hari ini. Dosa tipu-tipu. Dosa omong kosong. Dosa cerita orang. Dosa abu nawas. Dosa putar balik kata. Dosa korupsi. Dosa pencuri dan lain-lain. Ketong semua bikin. Lapis dengan ketong penjata semua sama. Kitong semua hidup dalam dosa yang sama. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Satu orang. Di antara kita tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena ketong mewarisi apa yang sudah pernah terjadi pada zaman perjanjian lama. Dosa yang paling bagus itu dosa tukang cerita-cerita, tukang tambah-tambah kata-kata seperti Hawa tadi. Dosa itu hidup dalam tengah-tengah kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, karena satu orang dosa itu masuk dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kita akan kesadaran bahwa tambah-tambah kata itu tidak baik. Tambah-tambah cerita itu membuat rusak orang. Dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu? Dunia sekarang itu gampang kita tahu kok. Tidak ada di dunia nyata, ada di dunia maya. Bapak mama cerita begini, anak-anak bikin begini. Pimpinan bikin begini, ketong lagi tambah seperti begini. Hukum sudah bilang begini, tapi ketong bisa bikin seperti begini. Itu model yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Yang satu itu tidak boleh. Tapi yang tidak boleh itu yang orang sering cari-cari. Yang dilarang itu. Seringkali orang cari-cari. Kita cerita baru sampai ke A, yang lain bisa sampai ke B. Nah, dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang 14 disebut. Bahwa dosa telah menjalar dan semua orang manusia telah berdosa. Dan dosa ini ada sebelum hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat diberikan pada zaman Musa. Tapi zaman Adam dan Hawa itu belum ada hukum Taurat. Dan manusia sudah berdosa di situ. Manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Adam dan Hawa saya dekat dengan Tuhan saja, orang tidak bisa dengar Tuhan kata-kata. Apalagi kata orang, Bapak Ibu dan saya. Itu sangat rentan sekali oleh dosa itu. Dosa yang begitu luar biasa menjalar dalam tengah kehidupan kita. Mengapa ketong kacau banyak? Karena ketorang punya cerita bisa membuat orang lain menjadi rusak. Ketong punya kata-kata yang memprovokasi orang, dunia menjadi hancur. Ketong punya kata-kata juga bisa merusak pelayanan kita dalam gereja kita. Karena kata-kata yang tidak ada dibuat menjadi ada. Ini dosa yang ketong warisi turun-temurun. Karena itu, kira-kira apa yang ketong harus lakukan? Maka bagian pertama,
Ketong harus memiliki kesadaran untuk ketong tidak belajar mengikuti apa yang salah yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saya kasih contoh saja. Bapak bisa jujur sama mama, anak-anak bisa jujur sama orang tua, pimpinan dengan bawahan dalam pelayanan. Ketorang mewarisi nilai-nilai itu atau tidak? Ada yang bengkok-bengkok ke tidak? Ada yang cerita-cerita tambah-tambah tinggi ke tidak? Bikin dosa saja. Kita semua bikin dosa saja. Karena dosa yang kita buat itu sangat luar biasa. Sehingga apa? Kristus datang. Tidak ada orang yang sanggup untuk mengampuni dosa kita kecuali Kristus sendiri. Sebab itu bagian kedua kita membaca dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Saya terjemahkan kata lain dari kasih karunia. Oleh karena sayang Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya ketong ini sudah mati. Tapi karena Tuhan dia sayang ketorang, jadi anugerahnya, karunia-Nya, dia datang untuk membawa kebebasan bagi kita. Jadi oleh karena Adam, kita semua masuk dalam dosa. Dan oleh karena Kristus Tuhan kita datang. Maka Bapak Ibu dan saya memperoleh kasih karunia. Memperoleh anugerah Tuhan. Memperoleh keselamatan. Sehingga walaupun kita orang berdosa. Tetapi kita orang memperoleh keselamatan dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu dan saya tidak pernah akan mengalami apa yang namanya keselamatan. Kasih karunia itu hanya berlaku bagi Tuhan dalam hal mengampuni dosa manusia. Tapi pertanyaan kita, apakah kita bisa melakukan kasih karunia kepada orang lain? Boleh. Di mana boleh? Kita orang bisa mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Dosa kita tetap ada. Dosa kita penebusannya ada pada Kristus karena kasih karunia. Tapi yang ada pada Bapak Ibu dan saya adalah saya bisa menerima orang lain, bisa memaafkan orang lain yang punya kesalahan terhadap kita. Maka itu tetap berlaku. Tapi dosanya kita tidak bisa ampuni itu. Yang bisa ampuni itu hanya Tuhan sendiri. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saya harus berani untuk mengampuni. Memiliki kasih karunia Tuhan untuk mengampuni orang lain. Jangan berkelahi di sini bilang begini. Saya tidak akan mau ampuni kau sampai kau dua ketemu di pintu sorga. Sejak kapan kamu dua hidup dalam neraka baru kamu dua masuk ke pintu sorga di sana mengampuni? Terada cerita kamu bisa mengampuni orang di pintu sorga sana. B. Di dunia saja ada baku hantam sampai mau mampus baru. Bilang kau sabarnya kau dua nanti sampai depan pintu sorga. Bilang saya kau dua masuk neraka baik-baik. Berkata baku lihat di situ. Jangan mimpi kali ada baku bunuh tidak mau memaafkan di sini. Wah bilang Simon Petrus ketendua baku pegang tangan di sorga sana. Belum sampai ke sorga kita sudah masuk ke sana. Hatiku sakit katanya begitu. Nah Bapak Ibu, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya nyata yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan luar biasa. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, pengampunan. Orang yang hidupnya kacau balau. Orang yang hidupnya rusak di mata manusia. Tapi Tuhan sanggup untuk mengampuni, memaafkan dia. Dan dia bisa kembali berubah menjadi orang yang baik. Karena punya kesadaran kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita akan hancur. Karena itu kita biasa bilang begini. Saya herannya. Mengapa saya rajin sembahyang? Tapi bapak itu, keluarga itu, pemalas sembahyang. Tidak pernah rajin sembahyang. Tidak tahu Tuhan. Tapi macamnya, dong dapat berkat terus. Dong hidup baik-baik terus.
Tapi ketong yang dekat dengan Tuhan ini macam bagaimanakah? Ketong susah kah? Lah, itu ukuran kita. Kalau ketong jadi Tuhan, ketong harus kasih habis orang-orang yang seperti begitu. Kalau ketoran jadi Tuhan, kita akan hancurkan orang-orang yang pemalas, yang tidak tahu Tuhan, yang tidak tahu beribadah, tidak tahu berdoa dan lain-lain. Kalau ketong jadi Tuhan, dunia ini habis. Tapi berbeda dengan Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk orang-orang yang luar biasa, hancur itu dia akan mengalami pertobatan. Sama seperti Saulus. Ketika dia membunuh orang-orang Kristen, penjahat teroris itu. Tapi Tuhan sanggup untuk mengubah dia. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, jangan terlalu mudah ketorang menjatuhkan orang. Karena orang punya dosa, punya kesalahan, punya kelemahan. Tetapi bagaimana kita melihat kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi dia. Bagaimana kita mampu untuk membawa dia, mengangkat dia, datang kembali. Kan dibilang, karena satu orang Adam, ketong semua berdosa. Mampuslah kita. Tapi oleh karena satu orang Kristus, kita semua mengalami pengampunan dan anugerah Tuhan menyamakan kita semua. Kita semua orang berdosa. Maka kita yang telah dimenangkan bagi Tuhan, itu kita bisa untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Saya gereja kita, jemaat-jemaat kita, oknum-oknum pribadi-pribadi. Kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Saya bisa buktikan. Begitu ada orang yang mabuk, ada orang yang hancur, mau dekat dengan Tuhan, ketong bilang, jangan. Itu pemabuk besar. Orang itu kacau. Begitu dia tampil, pendeta lagi jadi, kasihan. Dia baru mencoba untuk baik-baik sedikit, langsung ketong vonis dia. Pendeta lagi jadi. Kok bikin diri kayak kok orang baik saja. Ini bahasa-bahasa memvonis orang. Sehingga orang tidak maju-maju dalam gereja. Ketong tidak bisa bertambah banyak. Karena ketong suka untuk menghakimi. Ketong tidak memegang kasih karunia Tuhan. Untuk mengampuni, memaafkan orang. Walaupun dia sudah hancur. Tetapi dia mau bertobat dan dia balik kepada Tuhan. Kita orang tekan dia sampai dia rasa dia tidak punya tempat dalam gereja ini. Dia tidak punya tempat dalam persekutuan ini. Karena ketong menekan dia. Akhirnya dia akan kembali dalam kehidupan yang lama. Tapi kalau ketong menggunakan kasih karunia Tuhan. Orang yang hancur, orang yang rusak. Ketika dia ingin mengalami perubahan. Maka ketong bawa dia datang kepada Tuhan. Supaya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena kasih karunia. Kalau dia sama seperti Adam yang sudah berdosa. Maka gunakanlah pendekatan kasih karunia Kristus. Supaya dapat membangkitkan. Membawa kembali ketong semua. Untuk hidup. Saya gunakan bahasa yang paling sederhana. Kita orang harus sanggup. Untuk memaafkan orang lain. Ketong harus sanggup untuk menerima orang lain. Walaupun dia rusak dan dia mengalami perubahan hidup. Ketong harus buka tangan untuk terima dia kembali. Dan tempatkan dia selayaknya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hanya memakai bahasa memvonis terus-menerus. Ini akan merusak pekerjaan Tuhan. Kita telah gagal untuk membawa orang menerima kasih karunia Tuhan. Karena ketorang menggunakan kacamata Adam. Ketorang orang berdosa yang terus-menerus ada dalam dosa itu. Seberapa banyak Bapak Ibu dan saya bisa mampu untuk membawa kembali orang-orang yang jauh dari Tuhan datang dekat dengan Tuhan. Seberapa banyak dalam jemaat ini sebagai majelis, sebagai warga unsur-unsur jemaat, mendekati orang yang jauh dari Tuhan, membagi kemurahan Tuhan, membawa dia untuk dia kembali dalam Tuhan. Seberapa jauh suami mengampuni istri karena kesalahannya. Orang tua mengampuni anak-anak karena kesalahannya. Pernah dengar? Ada orang bilang begini. Dia tulis begini. Saya tidak bisa akan hidup tanpa engkau. Ada anak muda di sini. Saya tidak bisa hidup tanpa engkau sayang. Tapi sebentar dan berkelahi sedikit. Dong semakin dia lapis dengan dia putih nenek moyang semua naik kasih masuk di semua orang baca di Facebook. Baca semua orang. Ketua dua tidak akan baku suara lagi. Makin dia lapis dia pun mama dia pun bapak kemarin saya baru baca sayang. Kenapa kamu masalah rumah tangga bapak istri dengan anak-anak dia lapis dia putih nenek moyang semua masuk semua orang bisa baca.
Orang GKI lagi. Kita tidak luasa. Saya tidak akan mengampuni engkau. Bagaimana? Tadi kau bilang saya tidak bisa akan hidup tanpa engkau. Padahal begitu masalah kami dua pisah. Saya tidak bisa hidup tanpa engkau. Tapi coba kalau dia mati, kau mati juga kan? Dia mati ya kau hidup lancang-lancang jalan terus. Jadi kata-kata yang tidak berarti, tidak berguna. Gunakanlah kata-kata yang berguna. Bagian kasih karunia itu menunjukkan ada pengampunan, ada pemaafan atas kesalahan orang lain. Ketong tidak kompromi dengan dosa. Tetapi ketong wajib untuk mengampuni kesalahan orang seberapa berat pun dosa yang dia buat. Karena itu kasih karunia. Kristus mengampuni kita, membebaskan kita. Mengapa Bapak Ibu dan saya tidak bisa untuk mengampuni kesalahan orang lain? Dengan demikian kalau ketong tidak bisa mampu mengampuni, maka apa artinya melalui kasih karunia Kristus kita orang mengalami pembenaran dalam hidup ini? Ini hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar untuk mengampuni orang lain. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir dalam pembacaan kita adalah bahwa oleh karena kasih karunia Kristus, kita mengalami pembenaran. Kita dibenarkan. Bagaimana caranya ketong dibenarkan? Dibenarkan artinya bahwa karena Kristus telah mengorbankan hidupnya bagi kita, sehingga kuasa dosa dan maut itu tidak lagi menekan hidup kita. Tetapi kita diangkat menjadi anak-anaknya, yang walaupun kita sebenarnya berdosa dan kita salah, tapi oleh pengampunan Kristus kita menjadi anak-anaknya. Saya kasih tahu seperti begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak Bapak Ibu berbuat salah, Bapak Ibu bunuh dia? Tidak. Kalau buat salah bunuh dia? Tidak. Tapi Bapak Ibu bisa menasihati dia, menegur dia. Lalu Bapak Ibu mengampuni dia dan memeluk dia bahwa dia adalah anak-anak Bapak Ibu. Sama seperti Kristus ilustrasinya. Kita orang ini sudah salah karena dosa perbuatan kita. Tapi karena kasih sayang Tuhan, Dia mampu untuk memaafkan kita. Sehingga Dia tetap mengangkat kita kembali untuk kita tetap disebut sebagai anak-anaknya. Itu adalah hasil pembenaran oleh karena pengorbanan Kristus. Tetapi bagian ini tidak boleh ketong pakai dalam ketong punya kehidupan. Supaya segala dosa pelanggaran yang ketong lakukan ketong tetap benar. Tetap salah. Jangan bilang aku pencuri, aku benar. Karena Kristus. Oh tidak, bukan begitu. Bukan. Tapi, saya ulangi lagi, tapi saya berbuat salah, saya mengaku salah dan dosa saya, maka Kristus itu menerima kita. Oleh karena pengorbanannya. Ini nilai yang sangat penting. Pengorbanan Kristus membuat Bapak Ibu dan saya menjadi benar. Karena itu, kita orang terus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tidak pernah Bapak Ibu disebut sebagai anak-anak iblis, tidak pernah. Tapi Bapak Ibu tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan, walaupun ketong salah, ketong berdosa, ketong tidak setia, ketong tidak taat. Tapi ketong orang mengalami pembenaran oleh karena Kristus. Bukan karena ketong hebat, bukan karena ketong baik, bukan karena ketong orang yang luar biasa. Tapi karena kebaikan Kristus untuk Bapak Ibu dan saya. Sehingga pada titik inilah Bapak Ibu dan saya mengalami apa namanya pembenaran. Banyak orang punya pengalaman dengan Tuhan. Sebenarnya saya ini sudah hancur. Tetapi Tuhan mengubah saya untuk saya menjadi anaknya. Ini pembenaran. Bahwa hidup yang sudah hancur, hidup yang kacau balau itu telah diubah oleh Tuhan untuk menjadi sebuah kehidupan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sekarang saya mengajak kita untuk kita merenungkan. Seberapa jauh Bapak Ibu dan saya menerima kasih karunia Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Apakah Bapak Ibu dan saya memegang teguh kasih karunia itu dalam hidup kita? Dan kesadaran bahwa saya telah berdosa, tapi saya mengalami pengampunan karena Kristus. Maka saya juga sanggup untuk menerima
dan mengampuni kesalahan orang lain. Saya sadar bahwa saya juga mendapat anugerah dari Tuhan. Maka anugerah yang sama saya juga harus pakai untuk mengampuni orang lain. Kalau itu kita bisa pegang, maka setiap rumah tangga Kristen, setiap jemaat-jemaat Tuhan akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Karena di tengah-tengah kehidupan kita, anugerah Tuhan itu kita pegang teguh. Sehingga orang yang rusak sekalipun, dia akan berubah menjadi baik oleh karena kita sendiri. Orang akan menjadi hancur jauh dari Tuhan, juga bisa lewat kita. Karena kata orang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ini bukan hanya untuk jemaat, tapi juga berlaku untuk pendeta dan majelis jemaat. Kalau pengampunan, anugerah Tuhan kita tidak pegang, maka itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.